kerja keras tetap diremehkan. Apakah ini adil? Halo semua. Pernahkah Loe merasa bahwa kerja keras yang telah Loe lakukan tidak dihargai oleh atasan atau bahkan rekan kerja? Dalam dunia profesional, kita sering menghabiskan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mencapai hasil yang terbaik. Namun, ironisnya, hasil usaha tersebut kadang-kadang tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Mari kita bayangkan sejenak. Berjam-jam yang dihabiskan untuk mempersiapkan presentasi menjelang rapat penting baik. Dari segi materi yang mendalam hingga visual yang menarik dan profesional. Namun, saat presentasi berlangsung, reaksi yang mungkin Loe terima hanyalah sebuah komentar biasa. Baik saja, tanpa adanya pengakuan yang lebih mendalam atau pujian yang bisa mengangkat semangat. Pernahkah Loe merasakan frustrasi ini ketika melihat rekan Loe melakukan kesalahan mungkin terlambat mengumpulkan laporan atau absen dari rapat, namun kesalahan tersebut seolah-olah tidak dianggap serius, sejalan dengan perlakuan lembut dari atasan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa usaha yang luar biasa dipandang sebelah mata, sementara kesalahan kecil bisa berujung pada kritik yang tajam? Mari kita bongkar bersama dan cari solusi untuk keadilan yang lebih baik di tempat kerja. Berdasarkan pengalaman banyak orang di dunia kerja, reaksi atasan terhadap kesalahan bisa terasa sangat berbeda. Terkait dengan konsekuensi tindakan atau perilaku, kita seringkali diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Lo sudah melakukan semua yang diminta, terus berusaha mencapai target. Tetapi saat melakukan kesalahan kecil, rasanya seperti kiamat. Seorang teman pernah mengalami hal ini di tempat kerjanya. Ia menghabiskan waktu berhari-hari menyusun laporan yang kompleks. Tetapi ketika laporan itu diserahkan, bosnya lebih fokus pada kesalahan cetak kecil ketimbang seluruh usaha yang ia lakukan. Situasi ini menciptakan rasa kecewa dan penurunan semangat kerja yang mendalam. Loe pernah mendengar tentang seseorang yang sangat peduli tentang kerja tim, tetapi terus-menerus dipandang sebelah mata. Fenomena ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di banyak perusahaan. Standar ganda di lingkungan kerja bukan hanya menciptakan frustrasi yang dalam, tetapi dapat merusak loyalitas dan semangat kerja kita. Rasa ketidakadilan ini dapat terakumulasi seiring waktu dan menciptakan persepsi negatif tentang diri sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Ketika Loe merasa bahwa kerja keras Loe tidak dihargai atau bahkan diremehkan, hal ini dapat mempengaruhi cara Loe melihat diri sendiri dan membuat Loe merasa tidak berharga. Situasi ini menyebabkan anggapan bahwa usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan tantangan yang harus dihadapi. Di lingkungan yang seharusnya mendukung pengembangan diri, justru muncul atmosfer negatif yang merusak semangat. Yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap orang di tempat kerja memiliki peran masing-masing. Lingkungan kerja yang ideal seharusnya memiliki semangat kolektif yang kuat, tempat di mana semua orang saling mendukung dan berkolaborasi. Namun, saat Loe melihat rekan kerja lain yang melakukan kesalahan tetapi tetap diperlakukan dengan baik, rasa tidak adil itu muncul dengan kuat. Dalam sebuah contoh dari perusahaan besar, seorang karyawan secara tidak sengaja menghapus file penting dan mendapat sanksi berat dari atasan, sementara rekan kerja yang terlambat mengirimkan laporan, tetapi akhirnya menyelesaikannya tepat waktu, justru mendapat pujian atas keberhasilannya. Kejadian seperti ini seringkali memperparah tekanan dan stres, membuat karyawan bertanya-tanya, apakah semua usaha dan kerja keras saya sia-sia? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai budaya kerja di tempat kita. Banyak organisasi memiliki norma dan budaya yang berbeda terkait cara memperlakukan kesalahan. Misalnya, dalam survei yang dilakukan oleh Gallup, lebih dari 50% karyawan melaporkan merasa tidak diakui dalam lingkungan kerja yang buruk. Ini menunjukkan bahwa di tempat kerja yang tidak sehat, pengakuan atas usaha yang dilakukan karyawan bisa jadi sangat minim. Di sisi lain, budaya yang sehat adalah budaya yang mendorong pengakuan dan penghargaan atas setiap usaha
baik yang besar maupun yang kecil. Ketika lingkungan kerja tidak menawarkan pengakuan dan penghargaan, karyawan akan merasa terasing dan tidak termotivasi untuk terus berkontribusi. Loe juga harus ingat bahwa rekan kerja Loe adalah manusia yang sama seperti Loe, yang juga bisa berbuat salah. Namun, bagaimana cara mereka diperlakukan seringkali bergantung pada hubungan yang telah dibangun di kantor. Bagi mereka yang memiliki hubungan baik dengan atasan atau rekan kerja, kesalahan yang mereka buat seringkali dianggap kurang serius. Sebuah studi juga memberikan gambaran bahwa hubungan sosial di tempat kerja dapat memperkuat atau merusak semangat kerja individu. Hal ini menciptakan perbedaan perlakuan antara rekan yang dekat secara personal dan yang tidak, yang pada gilirannya menciptakan kesenjangan di antara karyawan. Berbicara mengenai tekanan akibat tidak dihargai, beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang merasa usahanya tidak diakui lebih rentan terhadap stres dan kelelahan emosional. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, ketidakpuasan kerja yang tinggi berhubungan langsung dengan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan dan depresi. Ini adalah fakta yang perlu kita hadapi. Ketika usaha Loe tidak mendapat pengakuan, sebaliknya Loe malah dapat merasakan motivasi negatif yang menggerogoti semangat kerja. Loe mungkin berpikir, mengapa saya harus berusaha lagi? Bahkan beberapa karyawan melaporkan bahwa mereka mulai mengurangi usaha mereka, berusaha untuk tidak berharap terlalu banyak dan menghindari kekecewaan lebih lanjut. Untuk mengatasi situasi ini dan memberikan solusi yang bisa diterapkan, ada beberapa langkah yang bisa kita pertimbangkan. Pertama adalah komunikasi terbuka. Cobalah untuk berdiskusi dengan atasan mengenai bagaimana kerja keras lo bisa lebih dihargai. Humor bisa menjadi kunci dalam membuka dialog ini. Dalam sebuah sesi tanya jawab yang dilakukan di sebuah perusahaan teknologi, seorang karyawan mencoba nada yang lebih santai dengan menyebutkan, apakah saya perlu menyewa pesulap untuk membuat hasil kerja saya terlihat lebih menakjubkan? Tentu saja, ini menciptakan suasana yang lebih ringan dan mengarah pada diskusi yang lebih terbuka. Dan seringkali atasan tidak menyadari dampak dari tindakan mereka. Dengan berbicara secara terbuka, Loe mungkin menemukan bahwa mereka juga ingin membantu dan mendukung Loe. Langkah kedua adalah afirmasi diri sendiri. Mengingatkan diri sendiri tentang prestasi yang telah Loe capai. Sekecil apapun itu, bisa meningkatkan kepercayaan diri Loe. Dalam sebuah penelitian yang dijalankan oleh Dominican University of California, ditemukan bahwa mencatat tujuan dan kemajuan dapat secara signifikan meningkatkan peluang mencapai tujuan. Misalkan, buatlah catatan tentang pencapaian kecil setiap hari dan baca kembali setiap minggu. Dengan cara ini, lo menjadi lebih sadar akan nilai diri dan prestasi yang telah lo capai, yang dapat memberi nitro pada semangat lo. Langkah ketiga adalah mencari mentor. Lo semua tahu betapa bermanfaatnya memiliki seseorang yang lebih senior di perusahaan untuk bimbingan. Seorang mentor bisa memberikan perspektif yang berharga, serta tips dan trik berdasarkan pengalaman mereka. Kadangkala, mentor tidak hanya menjadi pembimbing yang profesional, tetapi juga dukungan emosional yang sangat Loe perlukan di saat-saat sulit. Dalam sebuah wawancara dengan seorang eksekutif senior, ia membagikan pengalamannya tentang bagaimana memiliki mentor membantunya melewati banyak tantangan dalam kariernya. Saya merasa terasing dan tidak berharga ketika kesalahan demi kesalahan terjadi di awal karier saya. Tetapi mentor saya membantu saya menemukan kekuatan dan potensi dalam diri saya, ujarnya. Kemudian, menjalin hubungan dengan rekan kerja menjadi langkah keempat yang penting. Membangun hubungan yang baik di tempat kerja tidak hanya membantu lo dalam situasi sulit, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ketika Loe memiliki hubungan yang kuat, dukungan yang Loe butuhkan saat menghadapi tantangan menjadi lebih mudah didapatkan. Dalam banyak perusahaan,
Jaringan yang baik sering menjadi kunci untuk mendapatkan pengakuan, minimal dari rekan-rekan. Memiliki teman empat mata tak hanya memungkinkan Loe untuk lebih nyaman berbagi pikiran, tetapi juga menciptakan kolaborasi yang lebih produktif. Langkah selanjutnya adalah fokus pada kemandirian. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain. Tetapkan tujuan pribadi yang jelas dan raih dengan cara sendiri. Ketika Loe menetapkan tujuan berdasarkan selera pribadi dan keberhasilan individual, Loe akan lebih termotivasi untuk mencapainya tanpa terus-menerus mencari persetujuan orang lain. Hal ini mirip dengan prinsip yang diajarkan dalam banyak pelatihan pengembangan diri self-worth, bukanlah tentang ekspektasi orang lain, melainkan apa yang Loe percaya tentang diri Loe sendiri. Menghadapi kesalahan dengan tepat juga sangat penting. Jadi, menyediakan ruang untuk kesalahan adalah langkah keenam. Penting untuk diingat bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan inovatif, misalnya Google, yang mempromosikan budaya bersikap positif terhadap kesalahan. Di lingkungan seperti ini, kesalahan tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan berinovasi. Loe bisa mengambil pelajaran dari kesalahan Loe untuk menghindari hal serupa di masa depan, dan justru memperkuat kekuatan Loe. Akhirnya, peningkatan keterampilan adalah langkah terakhir yang sangat diperlukan. Mengambil kursus atau pelatihan baru bisa membuat Loe merasa lebih siap menghadapi tantangan. Dengan mengembangkan keterampilan baru, Loe tidak hanya meningkatkan kemampuan pribadi, tetapi juga meningkatkan nilai Loe di mata atasan dan rekan kerja. Dalam pengalaman Loe, mengikuti kursus online tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga membuka banyak peluang baru dalam karir. Loe tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak orang juga merasakan hal yang sama, dan setiap orang memiliki cerita perjuangan di tempat kerja yang bisa dibagikan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdialog tentang pengalaman kita. Apakah Loe pernah merasa bahwa kerja keras Loe tidak dihargai? Atau mungkin Loe telah menemukan cara-cara yang efektif untuk menghadapi situasi seperti ini? Bagikan pengalaman Loe di kolom komentar, karena berbagi cerita bisa sangat membantu dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Kisah seorang teman Loe yang bekerja sebagai pengembang perangkat lunak merupakan contoh nyata. Ia pernah melewati masa-masa sulit ketika ide-ide inovatifnya diabaikan oleh tim manajemennya yang lebih konservatif. Meski terasa putus asa, ia kemudian mencari dukungan di antara rekan-rekannya yang memiliki pandangan serupa. Berkat dukungan tersebut, ia mampu mengajukan proposal yang didukung oleh datanya sendiri. Akhirnya, ia mendapatkan pengakuan yang layak dari atasan dan tim. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengubah situasi buruk menjadi peluang jika kita bersedia untuk berjuang dan juga mencari dukungan. Mari kita terus berbagi pengalaman dan membangun pandangan baru tentang nilai kerja keras kita. Semoga kita semua dapat terus berjuang dan menemukan nilai dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ingatlah, kerja keras, kita layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setimpal. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi Loe yang mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Terima kasih telah mendengarkan, dan mari kita ciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua.